Tes satu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadiits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah bi ni'matillahi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang dengan nikmat-nikmatnya terlaksana semua amal-amal saleh. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pembahasan tentang perjalanan abadi dari kitab Ma Ba'dal Maut, kitab pending terlebih dahulu. Kita akan jelaskan pada siang hari ini dan beberapa kajian setelahnya atau berikutnya berkaitan dengan manhaj salaf. Kita akan kaji secara khusus tentang manhaj salaf dari buku Mulia dengan Manhaj Salaf. Mulia dengan Manhaj Salaf, buah karya Al-Ustadz Al-Fadil Yazid bin Abdul Qadir Jawaz hafizahullahu ta'ala. Ini kita akan kaji dan saya berharap kepada para jamaah untuk kajian-kajian berikutnya untuk bisa membawa kitab ini, masing-masing membeli dan membawa kitab ini, Mulia dengan Manhaj Salaf. Tentu diantara para jamaah bertanya-tanya, mengapa kajian kita adalah Manhaj Salaf atau Mulia dengan Manhaj Salaf? Jawabannya yang pertama adalah dikarenakan sebagian besar, kita katakan sebagian besar umat Islam di negeri ini lebih khusus dan umat Islam di dunia, mereka tidak mengetahui atau belum mengetahui manhaj atau metode atau jalan apa yang harus mereka lalui, yang harus mereka yakni ketahui untuk menyelamatkan agama mereka, menyelamatkan kehidupan beragama mereka. Ini banyak umat Islam yang tidak faham, yang tidak mengerti, sehingga mereka ada yang masuk kepada manhaj ini, manhaj itu, metode ini, metode itu, jalan ini, jalan itu dalam memahami agama Islam, sehingga tidak berjumpa dengan apa yang diharapkan, tidak ketemu dengan apa yang diharapkan. Nah, inilah realitanya dan inilah fakta yang kita lihat pada umat Islam di negeri kita ini lebih khusus. Yani kebanyakan mereka tidaklah memahami dan mengetahui manhaj yang lurus, manhaj yang benar, metode yang benar di dalam memahami agama Islam. Ini jawaban yang pertama. Kemudian jawaban yang kedua adalah bahwa banyak pula di antara umat Islam ini belum memahami dan tidak bisa membedakan antara manhaj dengan akidah, antara manhaj dengan akidah Islam atau dengan ajaran-ajaran Islam lainnya. Maka mereka menyamaratakan antara manhaj dengan akidah itu sendiri, misalnya antara manhaj misalnya dengan fikih misalnya, padahal manhaj itu adalah sebagaimana yang digariskan atau digambarkan oleh Rasulullah SAW di hadapan para sahabat. Nabi menggaris satu garis lurus di tanah. Nabi SAW pernah menggaris satu garis lurus di tanah, kemudian garis-garis lainnya di samping kanan kirinya yang menyimpang. Kemudian Nabi jelaskan garis lurus tersebut dan garis-garis yang ada di kanan kirinya dengan ayat yang mulia. Nabi membawakan ayat yang mulia untuk menjelaskan garis lurus di tanah ini. Wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabilihi. Al-ayah, yang artinya Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang artinya, dan inilah jalanku yang lurus, ikutilah jalanku yang lurus ini, jangan kalian ikuti jalan-jalan yang lain. Inilah jalanku yang lurus, inilah manhaj Rasul, jalannya Rasul,
metodenya Rasul dalam memahami agama Islam. Jangan kalian ikuti jalan-jalan yang lain, yakni jangan kalian ikuti manhaj-manhaj yang lain, jalan-jalan yang lain di dalam memahami agama Islam ini. Fatafarraqu bikum an sabilih. Ini dampak buruknya. Kalau seorang mengikuti jalan-jalan yang banyak tadi yang ada di kanan kiri jalan yang lurus tersebut. Yakni apa? Fatafarraqu bikum an sabilih. Niscaya kalian akan bercerai-berai dibuatnya. Kalian akan bercerai-berai dibuatnya, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah yang perlu kita fahami, bahwa manhaj tersebut adalah yakni metode jalan yang benar yang dipakai oleh para salafus salih, para sahabat Nabi di dalam memahami agama Islam. Adapun yang lainnya, jalan-jalan yang lainnya adalah jalan-jalan yang menyimpang, manhaj-manhaj yang menyimpang. Ya, manhaj yang menyimpang. Nanti kita akan jelaskan berkaitan dengan berbagai macam manhaj atau metode atau jalan selain dari manhaj salaf, yang mana manhaj tersebut telah menyimpang dari jalan yang benar, jalan yang ditempuh oleh Rasulullah dan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini merupakan jawaban mengapa kita mengkaji kitab mulia dengan manhaj salaf, agar kita lebih jelas, lebih faham, lebih mengerti mana manhaj yang sebenarnya, manhaj yang wajib diikuti, dan mana manhaj yang menyimpang dari manhaj Rasul dan para sahabat, dari jalannya Rasul dan para sahabat dalam memahami agama Islam. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam kitab mulia dengan manhaj salaf ini, muallif kitab atau pengarang kitab membawakan pertama muqaddimah. Kemudian setelah itu bab yang pertama tentang definisi manhaj, definisi salaf, ya, baik secara etimologi maupun terminologi. Kemudian bab yang kedua nama-nama lain dari salaf. Kemudian bab yang ketiga tentang keutamaan salafus salih, akan dijelaskan mengenai keutamaan-keutamaan yang banyak dari para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Kemudian bab yang keempat mengenai dalil-dalil bahwa manhaj salaf sebagai hujjah yang wajib diikuti oleh umat Islam. Bab yang kelima, prinsip terpenting manhaj salaf dalam akidah. Kemudian bab yang keenam, karakteristik manhaj salaf. Bab yang ketujuh mengenai sifat-sifat yang dengannya seorang muslim berhak dikatakan sebagai salafi. Nah, ini kita akan jelaskan juga berkaitan dengan masalah ini, karena banyak yakni syubhat. Ya, banyak sekali syubhat-syubhat yang ada pada sebagian kaum muslimin. Kemudian bab yang ke-8 mengenai prinsip-prinsip dakwah salaf. Kemudian yang ke-9 ciri-ciri dakwah hizbiyah dan sururiyah. Bab yang ke-10 berbagai faedah, buah dan manfaat yang besar dari berpegang teguh dengan manhaj salaf. Bab yang ke-11 masa depan Islam berada pada manhaj salaf. Ini sudah saya jelaskan di Radio Roja pada hari Selasa beberapa kajian yang lalu, bahwa al-mustaqbalil Islam, masa depan dunia ini berada di tangan umat Islam. Umat Islam yang mana? Pertanyaan, umat Islam yang mana? Umat Islam yang berada pada manhaj salaf. Umat Islam yang berada pada manhaj salaf. Nah, ini akan kita jelaskan nanti pada pembahasannya insyaallah. Kemudian bab yang ke-12 syubhat-syubhat seputar dakwah salaf dan bantahannya. Kemudian baru yang ke-13 yang terakhir, bab yang terakhir tentang firqah-firqah yang sesat dan menyesatkan. Ada kurang lebih muallif bawakan di sini 27 firqah. 27 firqah yang muncul di masa para sahabat, seperti Khawarij, ya, dan seterusnya, sampai yang muncul di zaman kita sekarang ini, ya, seperti JIL, Jaringan Islam Liberal, ya. Mungkin nanti akan ditambahkan oleh muallif poin atau nomor ke-28, karena di sini cuma 27 dari firqah-firqah sesat tersebut. Mungkin nanti akan ditambah lagi 28-nya JIN, Jaringan Islam Nusantara. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lihat dari muqaddimah yang dibawakan muallif kitab, pengarang kitab mulia dengan manhaj salaf. Beliau pertama menjelaskan tentang realita umat Islam. Ini diambil dari hadis Thauban. Hadis Thauban maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kita dengarkan hadis Nabi yang mulia ini, yushiku an tada'a alaikumul umam kama tada'a al-akalatu ila qas'atiha faqala qail aw min qillatin nahnu yawma idzin qala bal antum yawma idzin katsir walakinnakum ghutha كغثاء السيل ولا ينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم ولا يقذفن الله في قلوبكم الوهن قالوا يا رسول الله وما الوهن قال حب الدنيا وكراهية الموت. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud, Ahmad dan yang lainnya, dan Al-Imam Al-Albani membawakan kitab ini, hadis ini dalam kitabnya Silsilah As-Sahihah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya hampir-hampir saja, kata Nabi, musuh-musuh kalian mencabik-cabik kalian, memporak-porandakan kalian wahai umat Islam, sebagaimana binatang-binatang buas itu, sebagaimana binatang-binatang itu memperebutkan makanannya. Sebagaimana binatang-binatang memperebutkan yakni makanan. Kemudian di antara sahabat ada yang bertanya, wahai Rasul, apakah jumlah umat Islam ketika itu sedikit? Yani kok mudah sekali diporak-porandakan, mudah sekali umat Islam itu dikotak-kotak, mudah sekali umat Islam itu dicerai-beraikan. Apakah jumlah umat Islam itu sedikit wahai Rasul? Lihat ini berita kenabian dari beliau sallallahu alaihi wasallam yang bisa kita buktikan di zaman kita sekarang ini. Kata Nabi, bal antum yauma idzin katsir. Bahkan jumlah kalian banyak, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun sayang, kata Nabi, jumlah kalian yang banyak itu seperti buih yang dibawa oleh gelombang atau banjir yang besar. Dan Allah Subhanahu wa taala akan mencabut rasa gentar dari hati musuh-musuh kalian terhadap kalian wahai umat Islam. Dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan penyakit al-wahan pada hati kalian wahai umat Islam. Maka para sahabat bertanya, apa itu al-wahan wahai Rasul? Kata Nabi yang mulia, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia yang berlebihan dan takut mati, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekarang kita akan jelaskan ya hadis yang mulia ini berdasarkan keterangan para ahli ilmu, dan hadis ini dibawakan oleh Syekh Salim Al-Hilali, Syekh Salim bin Eid Al-Hilali dalam kitabnya Limadza Ikhtartu Al-Manhaj As-Salafi, mengapa aku memilih manhaj salaf. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lihat dari penggalan hadis Nabi yang pertama, yushiku an tada'a alaikumul umam kama tada'a al-akalatu ila qas'atiha. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hampir-hampir saja kalian diporak-porandakan oleh musuh-musuh kalian sebagaimana ya makanan yang terhidang itu diperebutkan oleh binatang-binatang, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang mulia ini ya bisa kita lihat keterangan Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa negeri-negeri, negara-negara, daerah-daerah, wilayah-wilayah yang kebanyakan penduduknya adalah muslim, maka kita katakan kebanyakan negeri-negeri tersebut negeri yang kaya raya. Negeri-negeri yang kaya raya. Coba lihat. Ya, hampir semuanya. Kita katakan hampir seluruhnya. Sebagian besarnya kita katakan negara-negara yang mayoritas penduduknya muslim adalah negara-negara yang kaya raya. Contoh negeri kita. Negeri kita ini disebut negeri Islam. Orang-orang Jazirah Arab semuanya itu menyebut negeri kita ini negeri ya Daulah Islamiyah. Negara Islam sebetulnya. Negeri Islam yang maknanya adalah mayoritas penduduknya adalah muslim. Maka lihat apa yang tidak dimiliki oleh negeri ini. Coba lihat apa yang tidak dimiliki oleh negeri ini dari Sabang sampai Merauke. Apakah semua kekayaan negeri ini dimiliki oleh negeri ini? Lihatlah. Para jamaah bisa melihatnya sendiri. Apakah kekayaan negeri ini semua milik negeri ini? Nah, jawabannya ada pada jamaah semuanya. Lebih tahu. Para jamaah lebih tahu dari saya. Ya, nah inilah.
Ya, hampir seluruh negeri-negeri Islam itu atau negeri-negeri yang mayoritas penduduknya adalah muslim adalah negeri-negeri yang kaya raya. Sumber alamnya luar biasa. Itu yang saya maksud. Sumber alamnya luar biasa. Maka lihatlah bagaimana orang-orang non-muslim itu menurut hadis Nabi ini, kama tada'a al-akalatu ila qas'atiha. Nabi sebut ya musuh-musuh Islam itu seperti binatang-binatang. Binatang-binatang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kata Nabi? Binatang-binatang itu memperebutkan makanan kata Nabi. Lihat, ini bahasa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka orang yang cerdas, orang yang berpikiran cerdas akan faham dari hadis Nabi yang mulia ini. Lihatlah, ya, lihat di negeri kita ini sudah berapa penjajah yang menguasai atau yang menjajah negeri ini, Pak? Berapa? Banyak sekali kan? Ya, dari ini, dari itu dan sebagainya, Belanda dan sebagainya. Ya, istilahnya ngiler. Melihat negeri kita ini ngiler. Orang-orang kafirin, orang-orang musyrikin, orang-orang non-muslim itu ngiler melihat negeri Indonesia ini. Maka inilah yang kita lihat. Dan coba kita lihat lagi di negeri Syam, misalnya di negeri Syam yang dahulu dijajah oleh Inggris dan sekutunya. Dahulu itu negeri yang luas sekali. Negeri Syam itu luas sekali. Kemudian di kotak-kotak, dicabik-cabik oleh musuh-musuh kaum muslimin. Maka timbullah Palestina, timbullah Lebanon, timbullah Syria, timbullah Yordania dan yang lainnya. Nah, inilah yang kita lihat, dicabik-cabik, di kotak-kotak. Inilah umat Islam. Inilah realita umat Islam yang disebut oleh Nabi SAW diperebutkan oleh musuh-musuh mereka. Diperebutkan oleh musuh-musuh mereka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini namanya berita kenabian. Walaupun Nabi bicaranya ini, sabdanya ini 14 abad yang silam, tetapi kenyataannya bisa kita lihat sekarang ini. Realitanya seperti itu. Persis seperti apa yang digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di antara sahabat tentu bertanya, kok umat Islam itu mudah sekali dicabik-cabik, mudah sekali diporak-porandakan? Maka sahabat ini bertanya, aw min qillatin nahnu yauma idzin, wahai Rasul, apakah jumlah umat Islam ketika itu, ya, ketika diporak-porandakan oleh musuh-musuh mereka itu berjumlah sedikit? Ya, kalau sedikit makul, ya, sangat masuk akal, dapat diporak-porandakan sedikit jumlahnya, kan begitu, ya. Maka Nabi mengatakan kepada para sahabat ketika itu, bal antum yauma idzin katsir, bahkan kalian berjumlah banyak sekali kata Nabi. Saya tanya kepada jamaah, berapa jumlah umat Islam, Pak, sekarang di dunia ini? Lebih dari 1 M kan? Iya, lebih dari 1 miliar. Ya, jumlah yang sangat banyak. Ini jumlah yang sangat banyak, dan inilah keterangan dari Nabi. Ini merupakan kebenaran, yakni berita Nabi sallallahu alaihi wasallam, bal antum yauma idzin katsir, bahkan jumlah kalian sangat banyak kata Nabi, banyak kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun sayang kata Nabi, walakinnakum ghutha, namun kalian yang jumlahnya banyak itu seperti buih, kagutha isail, yang dibawa oleh banjir, gelombang yang besar itu. Nah, inilah Nabi gambarkan umat Islam sekarang ini bagaikan buih yang dibawa oleh banjir. Apa makna buih? Dijelaskan oleh para ulama. Makna yang pertama dari buih tersebut adalah bahwa buih tidak memiliki pendirian sama sekali. Dia dapat diombang-ambing oleh gelombang yang besar, dibawa oleh arus banjir, ke kanan ya ke kanan, ke kiri dia ke kiri, dan begitu seterusnya. Tidak memiliki pendirian. Inilah realita umat Islam yang ada di zaman sekarang ini. Tidaklah mereka memiliki pendirian, ya, tidak memiliki pendirian yang kuat, keyakinan yang kuat dalam beragama ini. Mudah diprovokasi, mudah sekali, ya, dicabik-cabik, dicerai-beraikan, ya, oleh musuh-musuh mereka. Inilah gambaran buih yang pertama. Gambaran buih yang kedua, bahwa buih tersebut tidaklah diperhitungkan lagi. Ya, apa gunanya buih? Dia dianggap seperti sampah. Dia dianggap seperti sampah, tidak bermanfaat, tidak berguna. Buih, apa manfaatnya buih? Apakah ada manfaatnya? Dianggap oleh manusia tidak ada manfaatnya, sampah. Nah, inilah keadaan umat Islam di zaman sekarang, tidak lagi diperhitungkan, tidak lagi disegani oleh musuh-musuh mereka,
tidak lagi diperhitungkan oleh musuh-musuh mereka, dan ini luar biasa. Inilah kenyataannya, umat Islam mudah diperolok-olok, mudah dihinakan dan lain sebagainya. Ya, kalau di zaman Nabi dan para sahabat dahulu, ini luar biasa umat Islam, punya izzah, punya kemuliaan yang luar biasa, punya kemuliaan yang luar biasa di zaman dahulu. Pada masa dinasti Umayyah, dinasti Abbasiyah, dan yang terakhir apa? Dinasti Utsmaniyah, kerajaan Turki Utsmani, kerajaan Turki Utsmani. Ya, itu ada, saya melihat, ya, yakni ada kiriman dari grup terkait dengan manuskrip kuno itu, bahwa Amerika di zamannya dahulu mereka itu sangat takut sekali dengan Turki Utsmani. Ya, Amerika tidak ada apa-apanya di zaman itu. Turki Utsmani menguasai dunia di zaman itu. Ya, semua takut dengan Turki Utsmani, kerajaan Islam itu, Turki Utsmani. Maka Amerika saja ketika itu membayar upeti kepada kerajaan Turki Utsmani. Bayangkan, saking takutnya kepada Turki Utsmani, Amerika itu membayar upeti kepada kerajaan Turki Utsmani di zamannya. Nah, begitu pula dengan kerajaan-kerajaan yang ada di Eropa itu. Mereka takut semuanya kepada kerajaan Turki Utsmani. Ini izzah, ini kemuliaan umat Islam. Kemuliaan umat Islam di zamannya itu. Ini luar biasa. Ya, dan ini tidak ada di zaman sekarang. Tidak ada lagi di zaman sekarang ini. Dan nanti akan kembali mulia lagi. Akan kembali jaya lagi umat Islam, ya. Yakni di akhir zaman nanti, ketika Allah Subhanahu wa taala munculkan, ya, Imam Mahdi versi Islam, dan diturunkannya Nabi yang mulia, Nabi Isa alaihissalam, maka akan dimuliakan kembali umat ini semulia-mulianya sebagaimana janji Allah Subhanahu wa taala yang terdapat dalam surat At-Taubah ayat 33. Allah berfirman, "Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih walau karihal musyrikun," kata Allah. Ya, artinya dialah Allah yang telah mengutus rasulnya dengan petunjuk dan agama yang hak, agar Allah menampakkan agama Islam di atas agama-agama yang ada, walaupun semua orang-orang musyrik tidak suka. Maka ketika turun ayat yang mulia ini, Aisyah berkata kepada Nabi SAW, "Inni la adhunnu, ya, anna Allah azza wa jalla," bahwa aku mengira bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mewujudkan janjinya itu pada zaman ini. Ya. Apa kata Nabi SAW? "Innahu sayakun," kata Nabi, janji Allah ini akan terjadi nanti di zamannya, di akhir zaman. Di akhir zaman nanti. Yakni apa? Kejayaan umat Islam, zaman keemasan umat Islam di zaman dahulu yang kita lihat, dari mulai zaman Nabi Muhammad SAW, zaman para sahabat, zaman tabi'in, zaman tabi'ut tabi'in, sampai kepada dinasti Turki Utsmani, itu baru sebagian kecil. Itu zaman keemasan, ya, yang dikatakan oleh Syekh Al-Albani, baru sebagian kecil Allah berikan janjinya itu. Nanti Allah wujudkan, puncaknya nanti Allah wujudkan di akhir zaman nanti. Di akhir zaman nanti. Maka inilah yang dikatakan al-mustaqbal lil Islam, bahwa masa depan dunia ini ada di tangan umat Islam. Di tangan umat Islam. Ya, di tangan umat Islam. Maka ketika Nabi ditanya oleh salah seorang sahabat, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayul madinataini tuftahu awala?" Kota manakah yang pertama kali dapat direbut oleh umat Islam? Konstantinia am Rumiyah? Apakah kota Konstantinopel, yakni Turki yang ada sekarang ini, Istanbul, ataukah kota Roma, wahai Rasul, Italia yang ada sekarang? Di Italia ini. Kata Nabi yang mulia, Madinatu Herakl tuftahu awala. Kotanya Heraklius, yakni Konstantinopel atau Istanbul, yang pertama kali yang dapat direbut oleh umat Islam. Baru kota Roma, Italia. Nabi sebut Roma, yakni pusat dari kerajaan Romawi Barat di zamannya dahulu itu. Kalau Konstantinopel, Konstantin, ya, pusat dari kerajaan atau ibu kota dari kerajaan Romawi Timur di zamannya dahulu. Dengan rajanya di zaman Nabi itu adalah Heraklius.
Heraklius. Maka Nabi sebutkan ya negerinya Heraklius yang akan direbut pertama kali oleh umat Islam. Nah, ini telah terbukti, yakni 8 abad setelah Nabi bersabda seperti itu, di zaman ya dinasti Turki Utsmani pada masa rajanya Muhammad kedua atau Muhammad Al-Fatih. Gelarnya Muhammad Al-Fatih, Muhammad kedua. Nah, ini telah terwujud dan akan terwujud, yakni janji Nabi yang kedua, kota Roma Italia yang ada sekarang juga akan dapat direbut oleh umat Islam, dan kota Konstantinopel akan 2 kali direbut dahulu pada masa dinasti Turki Utsmani, dan direbut yang kedua nanti di masa Imam Mahdi, di masa Imam Mahdi, ya di masa Imam Mahdi setelah adanya, kalau istilahnya, perang Armageddon. Kalau dalam bahasa nabinya Al-Malhamah. Ya, Al-Malhamah itu perang dahsyat, perang besar sekali, mungkin kita katakan perang dunia ketiga ini. Perang dunia ketiga. Ya, antara pasukan Islam melawan musuh-musuh mereka nanti. Melawan musuh-musuh mereka kelak. Ini akan dipimpin oleh Imam Mahdi. Baru setelah itu Imam Mahdi mengerahkan pasukan Islam ke arah Turki, dan Turki dapat direbut oleh umat Islam dengan takbir saja. Dengan takbir, bukan dengan senjata. Dengan takbir. Jadi pasukan Islam nanti akan bertakbir semuanya, Allahu Akbar. Maka yakni yang pemerintahan ketika itu adalah pemerintahan yang apa namanya? Liberal, ya. Pemerintahan yang apa namanya? Sekuler akan direbut kembali oleh umat Islam sepenuhnya. Ini di zaman Imam Mahdi nanti. Ya, jadi sekali lagi kita berkeyakinan dan kita harus optimis bahwa dakwah salaf ini terus akan berkembang dan terus akan berkembang. Karena masa depan dunia ini berada pada yakni umat Islam yang bermanhaj salaf dengan pemimpin kaum muslimin secara umum Imam Mahdi beserta Nabi yang mulia Nabi Isa alaihissalam. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada hadis Nabi ini, Nabi mengatakan, walakinnakum bal antum yauma idzin katsir walakinnakum ghutha ka ghutha'is sail. Jumlah kalian sangat banyak, kata Nabi, namun sayang jumlah kalian yang banyak itu bagaikan buih yang dibawa oleh banjir. Kemudian kata Nabi selanjutnya, wala yanzi'annallah min suduri aduwikumul mahabah minkum, dan sungguh Allah Subhanahu wa taala akan mencabut rasa gentar, rasa takut di hati musuh kalian terhadap kalian, wahai umat Islam. Ini kebalikan di zaman dahulu. Ya, ini kebalikan di zaman dahulu, di zaman Nabi saja. Di zaman Nabi, apa kata Nabi SAW? Nusirtu birru'bi masyirata syahrin, kata Nabi SAW. Aku ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cara Allah memberikan rasa gentar di hati musuh 1 bulan perjalanan. Maksudnya adalah musuh di zaman itu, musuh umat Islam di zaman itu baru mendengar ya Nabi dan para sahabatnya ingin keluar dari negerinya memerangi mereka, mereka sudah takutnya luar biasa. Sudah takutnya luar biasa mereka itu di zamannya itu. Ini luar biasa. Ya. Ini luar biasa. Saya tanya, kalau tidak salah perang yang besar, perang Yarmuk ya, antara pasukan Romawi dengan pasukan Islam. Berapa Pak jumlah pasukan Romawi ketika itu dengan pasukan Islam? Pasukan Romawi kalau tidak salah jumlahnya 200.000. 200.000 lawan pasukan Islam yang kebanyakan mereka adalah para sahabat Nabi, yaitu cuma 3.000, kurang lebih lah ya. Pasukan Romawi ketika itu 200.000. Maka kalau disebut dalam kitab-kitab sejarah itu disebut Al-Jaish Al-Aramram. Al-Jaish Al-Aramram, yakni pasukan yang sangat besar sekali, banyak sekali jumlahnya, melawan sekian ribu saja. Ya, melawan sekian ribu dari pasukan Islam. Luar biasa. Kemenangan ada pada pasukan Islam. Kemenangan Allah beri kemenangan yakni pada pasukan kaum muslimin. Dan ini luar biasa. Gentarnya mereka luar biasa itu menghadapi pasukan Islam, padahal pasukan Islam sedikit, sangat-sangat sedikit di zaman itu, ketika itu. Nah, inilah yang kita lihat bagaimana hati musuh itu ketika itu gentarnya luar biasa terhadap
kaum muslimin. Karena mereka apa? Karena mereka berpegang pada manhaj salaf. Manhaj salaf, yakni jalannya, metodenya para sahabat di dalam memahami agama Islam. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Nabi di sini, kebalikannya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa la yakdhifannallahu fi qulubikumul wahan." Dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada hati kalian itu penyakit al-wahan. Maka para sahabat bertanya, "Wa mal wahnu ya Rasulullah?" Apa itu wahan wahai Rasul? Kata Nabi yang mulia, wahan itu adalah hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia yang berlebihan dan takut mati. Nah, inilah realita umat Islam. Kita lihat di zaman sekarang ini, kebanyakan mereka sangat-sangat mencintai dunia, berbangga-bangga dengan kehidupan dunia. Allah berfirman, "Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir." Alhaakumut takatsur, yakni berbangga-bangga kalian terhadap dunia ini telah melalaikan kalian terhadap akhirat, kata Allah. Hatta zurtumul maqabir, sampai kalian masuk ke liang kubur. Artinya orang yang selama ini berbangga-bangga dengan kehidupan dunianya, ya berbangga dengan ilmunya, berbangga dengan materinya, berbangga dengan kendaraannya dan sebagainya, dengan dunianya intinya, maka orang-orang seperti ini tidak akan lagi berbangga jika mulutnya sudah disumpal dengan tanah kuburan. Jika mulutnya itu sudah dipenuhi dengan tanah kuburan, tidak ada lagi kebanggaan yang ia banggakan. Apa yang dibanggakan? Ketika dia masuk ke liang kubur, ketika dia masuk ke liang lahat, apakah semua yang dibanggakannya itu ikut masuk ke liang lahatnya? Masuk ke liang kuburnya? Kalla, tidak sama sekali. Tidak sama sekali. Tidak ada yang masuk ke liang kuburnya. Maka inilah Allah Subhanahu wa taala menyindir manusia dengan firman-Nya tadi, "Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir." Ya, berbangga-bangga kalian dengan kehidupan dunia telah melupakan kalian dari akhirat sampai kalian masuk ke liang kubur, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah jelaskan bahwa kehidupan akhirat jauh lebih baik, wal akhiratu khairu wa abqa. Dan kehidupan akhirat itu jauh lebih baik, ya, dan kekal, kata Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang perlu kita perhatikan di sini. Tidak boleh kita sangat-sangat membanggakan kehidupan dunia, sangat mencintai kehidupan dunia ini, atau berlebihan di dalam mencintai kehidupan dunia dan takut mati. Arti takut mati di sini, ya, ini tidak ada kontribusi. Tidak ada kontribusi terhadap Islam dan kaum muslimin. Takut terkait dengan kehidupan akhirat, ya, mati, takut sekali dengan mati ini. Makanya banyak orang-orang di zaman sekarang, Pak, ya, istilah katanya, banyak orang zaman sekarang ini lebih memikirkan bagaimana hidup itu lebih baik, dan tidak mereka berpikir bagaimana matinya itu baik, lebih baik. Bagaimana mati kita itu husnul khotimah, tetapi yang difikirkan oleh manusia di zaman sekarang bagaimana hidup yang baik, bukan bagaimana mati yang baik nanti. Begitu. Ya, ini kan kebanyakan orang seperti itu. Lalai dengan kehidupan akhirat. Lihatlah para sahabat. Lihatlah para sahabat. Ya, mereka sangat rindu dengan kematian. Sangat rindu dengan akhirat. Akhirat ada di hati mereka dan dunia di tangan mereka. Dunia di tangan mereka. Kalau umat Islam sekarang berbalik. Hati, ya, yang ada di hati apa? Dunia mereka. Ya, dunia mereka. Nah, inilah kebalikan dan realita yang sangat mencolok sekali, ya, yang kita lihat di zaman sekarang ini. Apa yang ada di zaman para sahabat, para salafus salih, bisa kita lihat dan kita bandingkan dengan, ya, kaum muslimin di zaman kita sekarang ini. Maka inilah hadis Thauban maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengingatkan kita tentang realita umat Islam di zaman kita sekarang ini. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi SAW tekankan bahwa agama Islam adalah satu-satunya agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang mulia, "Inna ad-dina 'indallahil Islam." Sungguhnya agama yang diterima di sisi Allah hanyalah Islam, kata Allah Subhanahu wa taala. Atau dalam ayat yang lain, dalam surat yang sama Ali Imran ayat 85, kalau yang tadi ayat 19-nya, sekarang ayat 85,
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin." Barang siapa mencari agama selain dari agama Islam, maka tidak akan diterima oleh Allah, dan ia kelak di negeri akhirat termasuk dari orang-orang yang rugi, kata Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah yang kita lihat dari ayat yang mulia ini. Maka Nabi SAW lebih menjelaskan lagi tentang dua ayat yang mulia tadi. Dalam hadisnya kata Nabi SAW, "Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi la yasma'u bi ahadun min hadhil ummah yahudiyyun wala nasraniyyun thumma yamutu wa lam yu'min billadzi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar." Kata Nabi SAW, demi jiwa Muhammad yang berada di tangannya, di tangan Allah, tidaklah seorang dari umat ini, yakni baik Yahudinya maupun Nasraninya, yang mendengar risalah ini atau agama Islam ini kemudian meninggal namun tidak beriman kepada apa yang diturunkan kepadaku, yakni agama Islam, maka ia termasuk dari penghuni neraka, kata Nabi. Ia kelak akan dimasukkan ke dalam neraka, kata Nabi SAW. Jadi pada dasarnya agama Islam untuk seluruh umat manusia, semuanya harus masuk kepada agama yang mulia ini, agama Islam. Ya, baik dari ahli kitabnya ataupun non ahli kitab, semuanya harus masuk kepada agama Islam. Kemudian juga dalam hadis yang lain Nabi menyampaikan kepada kita, "Inni qad taraktukum 'ala mithlil bayda lailuha kanahariha la yazighu 'anha ba'di illa halik," kata Nabi. Sungguh aku tinggalkan kalian atas agama Islam yang putih bersih, malamnya seperti siangnya, tidaklah berpaling dari Islam yang putih bersih ini sepeninggalku, melainkan dia akan binasa, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kewajiban kita adalah terus mengkaji manhaj salaf ini agar kita betul-betul selamat dunia akhirat. Maka jalan yang ditempuh oleh Rasulullah, jalan yang ditempuh oleh para sahabat, itulah jalan yang kita tempuh pula. Jangan kita mencari jalan-jalan yang lain. Jangan kita mencari manhaj atau metode yang lain selain dari metode para salafus salih, para sahabat Nabi di dalam memahami agama Islam. Maka tentunya kita akan menyimpang dari jalan yang benar, dari manhaj yang benar. Dan Nabi sudah ingatkan kita bahwa kelak umatnya ini akan terpecah belah menjadi berapa? 73 golongan. 72 golongan dari umat Islam itu mampir terlebih dahulu ke neraka, dan satu yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para sahabat bertanya kepada Nabi, siapa itu wahai Rasul? Ya, man hiya ya Rasulullah? Siapa golongan yang diselamatkan itu ya Rasulullah? Yaitu kata Nabi, ma ana alaihi al-yawma wa ashabi. Siapa saja yang pemahamannya cocok dengan pemahamanku dan pemahaman para sahabatku di dalam memahami agama Islam. Inilah yang disebut dengan manhaj salaf, metode para sahabat, jalannya para sahabat di dalam memahami agama Islam. Wallahu taala alam. Barangkali sampai di sini penjelasan dari muqaddimah kitab ini. Nanti kita akan lanjutkan kembali dari kitab Mulia dengan Manhaj Salaf. Dan sekali lagi saya berharap kepada para jamaah seluruhnya masing-masing memiliki kitab ini, dan kita akan kaji bersama, dan insyaallah kita akan mendapatkan kebaikan-kebaikan dari apa yang kita kaji ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Silakan jika ada pertanyaan dari para jamaah terkait dengan materi kita di siang hari ini. Silakan. Ya, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi dijelaskan bahwa pada akhir zaman nanti umat Islam itu kembali seperti dulu kejayaannya, yaitu dengan diturunkannya Imam Mahdi. Iya, kejayaannya lebih lagi dari kejayaan di zaman dahulu. Zaman keemasannya lebih lagi dari zaman keemasan di zaman dahulu. Pertanyaannya? Gimana kita juga pernah mendengar hadis bahwa nanti di akhir zaman juga ilmu agama yang diangkat dengan dimatikannya para ulama. Nah, bagaimana kita menggabung kedua hadis? Betul, di zaman sekarang juga sudah banyak para ulama, ya, sudah banyak di antara para ulama Islam di dunia ini yang diwafatkan
oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, yang kita dengar misalnya tahun-tahun 2000-an itu dengan wafatnya ya Al-Allamah Al-Muhaddits Syekh Al-Albani rahimahullah taala, kemudian Syekh bin Baz, kemudian setelah itu Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, disusul dengan ulama besar Yaman Syekh Muqbil Al-Wad'i dan ulama-ulama lainnya, ya, ulama-ulama Islam lainnya. Ya, ini banyak yang sudah wafat. Namun perlu diingat juga nanti Imam Mahdi akan dibaiat di Ka'bah oleh para ulama. Ulama yang ada di zamannya ini, yang ada di zamannya tersebut, ya, dibaiat nanti di Ka'bah, ya, di negeri Ka'bah. Dan Imam Mahdi ini orang Madinah, kelahiran Madinah, besarnya di Madinah, umur 40 tahun beliau hijrah ke Baitul Maqdis. Dan sebelumnya ke Palestina, ya. Sebelumnya ke Mekah dulu dibaiat, ya, oleh umat Islam. Baru ke Baitul Maqdis memimpin perang besar. Memimpin perang besar dipimpin oleh Imam Mahdi itu. Dan umat Islam menang. Umat Islam menang dengan kemenangan yang luar biasa nanti melawan musuh-musuh mereka. Dan disebutkan dalam hadis bahwa musuh besar umat Islam ketika itu adalah Romawi. Maksudnya orang-orang Nasrani dan yang semisalnya, kurang lebih seperti itu. Ya, bisa gabungan orang-orang tentara-tentara Eropa yang juga akan memerangi kaum muslimin, mungkin juga gabungan dengan yang lainnya. Wallahu taala alam. Intinya adalah dimenangkan oleh umat Islam nanti, ya, yang dipimpin oleh Imam Mahdi. Wallahu taala alam. Nah. Jelas Pak ya? Ada lagi? Silakan. Yang belakang silakan. Penisbatan diri ke salaf apakah suatu hal yang bid'ah? Ini bukan bid'ah karena Nabi sendiri yang menyebut lafaz salaf. Yakni pertama hadis Nabi yang mulia, Nabi SAW bersabda kepada putrinya yang baru meninggal, ya, apa kata Nabi di hadapan putri yang baru meninggal ini? Ilhaqi bisalafina salih Uthman al-Mad'un, wahai anakku, temuilah olehmu salafun salih. Salaf, lihat disebut salaf di sini. Ya, ini pendahulu kita yang salih, yaitu Uthman al-Mad'un. Uthman al-Mad'un ini adalah salah seorang sahabat Nabi yang pertama kali dimakamkan di Baqi al-Gharqad. Ini Uthman al-Mad'un namanya. Nabi bersabda sekali lagi kepada putrinya yang baru meninggal, ilhaqi bisalafina salih, wahai anakku, temuilah olehmu pendahulu kita yang salih, yaitu Uthman al-Mad'un. Kemudian sabda Nabi yang kedua, di mana Nabi juga menyebut lafaz salaf, ya, di hadapan Fatimah. Apa kata Nabi di hadapan Fatimah? Ya, ni'mas salaf ana laki. Ni'mas salaf, sebaik-baik salaf, sebaik-baik pendahulu bagimu adalah aku, kata Nabi. Sebaik-baik pendahulu bagimu adalah aku. Artinya Nabi lebih dahulu wafat dari Fatimah, dan 6 bulan setelah itu baru Fatimah meninggal. 6 bulan setelah Nabi wafat baru Fatimah menyusul ayahandanya wafat, meninggal, ya. Nah, ini Nabi sebutkan lafaz salaf. Nabi sendiri keluar dari lisan Nabi lafaz salaf, sehingga lafaz salaf ini bukan lafaz yang bid'ah. Ini sudah ada di zaman Nabi. Nabi sendiri yang mengucapkan lafaz salaf. Jadi makna salaf, ya, makna salaf secara bahasa adalah orang terdahulu, begitu, atau pendahulu. Sedangkan makna salaf secara terminologi, kalau tadi etimologi, terminologi adalah para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ajma'in, di mana mereka disebut dengan salafus salih, para pendahulu yang salih, ya, para pendahulu yang salih. Sehingga kalau, ya, yakni seorang menisbatkan diri kepada salaf dan menyatakan dirinya salafi, benar-benar dia katakan salafi, ya, ini tidak bid'ah. Ini bukan hal yang baru, karena para ulama juga dahulu demikian, ya. Seperti itulah kurang lebih.
Ya, dan kalau di zaman dahulu, misal sebelum adanya firqah-firqah yang menyimpang, ya, umat Islam itu disebut sebagai ahlus sunnah wal jamaah, ini sangat tepat, sangat tepat. Tetapi kalau kita lihat setelah muncul berbagai macam firqah, kelompok-kelompok yang menyimpang dari manhaj salaf, ya, di mana mereka sebagian besarnya itu menyatakan diri sebagai ahlus sunnah juga, ahlus sunnah wal jamaah, maka penamaan yang lebih tepat untuk membedakan antara ahli bid'ah dengan yang bukan ahli bid'ah adalah salaf, dengan istilah salaf atau salafi orangnya, ya, wallahu taala alam. Nah, inilah banyak orang-orang yang belum faham, yang belum kenal, yang belum mengerti tentang salaf ini, dan banyak syubhat-syubhat, ya, banyak syubhat-syubhat yang dilontarkan oleh sebagian orang tentang manhaj salaf atau tentang salaf ini, ya, yakni konotasinya buruk, ya, citranya negatif begitu, ya, ini karena mereka tidak mengetahui atau memang sengaja untuk, ya, ini memberikan gambaran buruk terhadap umat Islam lainnya agar mereka tidak, yakni mengkaji apa itu manhaj salaf, agar mereka tidak mengkaji manhaj salaf. Wallahu taala alam. Nah, silakan yang lain. Masih ada lagi pertanyaan? Silakan Mbak, di belakang Mbak. Waalaikumsalam, silakan. Baik. Begini ya. Tahun-tahun 2000-an ya. Tahun-tahun 2000-an itu, ya, melalui media-media ya, melalui media-media itu ditonjolkan, ya, artinya yang salafi ketika itu ditonjolkan adalah, yakni panglima jihad, ya, LJ, Laskar Jihad, ya, Laskar Jihad, bahwa dia adalah salafi yang pada dasarnya jauh dari manhaj salaf. Orang ini jauh dari manhaj salaf, ya, jauh dari manhaj salaf, ya. Kemudian yang kedua, ya, betul, yakni sebagian orang juga ingin membuat citra dakwah salaf ini buruk sehingga mereka, ya, menjulukinya dengan istilah Wahabi. Padahal Wahabi ini tidak ada kaitannya dengan manhaj salaf ini sama sekali. Tidak ada kaitannya dengan dakwah salaf ini sama sekali, ya. Dan perlu diketahui bahwa di Afrika, di benua Afrika, ya, kurang lebih pada abad ke-4 ke-5 Hijriah, ya, yakni berdiri kerajaan Khawarij. Yang pendiri dari kerajaan Khawarij tersebut adalah Abdul Wahab bin Rustum, ya, Abdul Wahab bin Rustum, atau yang lebih populer dikenal dengan kerajaan Wahabi. Nah, ini kerajaan manhajnya manhaj Khawarij. Manhaj Khawarij artinya metode, ya, orang-orang yang memberontak terhadap pemerintah yang sah. Ini adalah manhaj yang keliru, manhaj yang sudah menyimpang, bukan manhaj salaf lagi ini. Ini bukan manhaj salaf. Ini manhajnya adalah manhaj Khawarij. Mereka, ciri-ciri mereka adalah, ya, mereka mengkafirkan orang-orang di luar golongannya, termasuk kita, dikafirkan oleh mereka. Kemudian juga mereka menghalalkan darah umat Islam. Pokoknya berbuat kerusakan lah, berbuat kerusakan. Nah, kalau yang dikenal oleh orang-orang di zaman sekarang yang namanya ISIS itu, kalau orang Amerika menyebutnya ISIL, ya, itu jelas warnanya warna Khawarij, ya, manhajnya manhaj Khawarij, membuat, ya, buruklah citra Islam. Mereka menamakan diri atau mereka menisbatkan diri kepada Islam, kan, ya, mereka mengaku diri Muslim, kan, ya, namun perbuatan-perbuatan mereka merugikan Islam dan kaum muslimin, mencoreng nama Islam dan kaum muslimin, ya. Dan ini luar biasa, dan ini jelas, ya, Khawarij ini jelas dimanfaatkan. Mereka dimanfaatkan oleh musuh-musuh, ya, dimanfaatkan oleh, ya, Israel, dimanfaatkan oleh Amerika dan sekutunya, ya, untuk,
ya, yakni memperjelek ya citra Islam ya, dan inilah yang kita lihat kejadian ya yang belum lama ini. Yang belum lama ini. Maka inilah ya, sekali lagi kita berlepas diri dari perbuatan mereka ini. Jadi sekali lagi bahwa Wahabi kembali ke Wahabi kepada kerajaan Khawarij di zaman itu. Ya, dan ini oleh kaum misionaris disematkan ya, yakni Wahabi ini kepada dakwahnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi. Mestinya bukan dakwah Wahabiyah kan, karena pendirinya adalah Muhammad ya, artinya yang menyebarkan dakwah itu di zamannya pada abad 12 Hijriyah. Pada abad 12 Hijriyah. Kalau Khawarij tadi, kerajaan Khawarij di Afrika sana itu pada abad keempat kurang lebih, ketiga atau keempat ya Hijriyah. Sedangkan dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di Jazirah Arab itu abad 12 Hijriyah, sangat jauh jaraknya. Nah, ini yang disematkan oleh kaum misionaris ya kepada dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi guna merusak citra dakwah Syekh Muhammad ini. Nah, kurang lebih seperti itu, Pak. Ya, jadi kalau ada orang di zaman sekarang dakwahnya gencar kepada tauhid, memerangi syirik, maka disebut langsung Wahabi. Langsung ya disebut apa? Wahabi. Padahal mereka sendiri nggak tahu apa itu Wahabi. Ya, mereka sendiri tidak paham apa itu Wahabi. Siapa itu Wahabi? Mereka tidak paham, mereka tidak mengerti. Ya, membeok. Ya, kalau dalam bahasa Arabnya adalah ya taklid buta, yakni taklidu a'ma. Ya, taklid al-a'ma. Taklid saja, membeok saja. Ya, inilah yang kita lihat. Ya, jadi sekali lagi ya, apa yang dinyatakan oleh sebagian orang itu tidak benar terkait dengan dakwah salaf ini adalah dakwah Wahabi. Ini dari mana? Seperti ini dari mana? Ya, tidak ada ya dari Wahabi ini kecuali dari kerajaan Wahabiyah di zamannya dahulu yang memang mereka menyimpang dari Islam. Mereka telah menyimpang dari Islam, begitu kurang lebih. Wallahu taala alam. Ya. Silakan, lagi. Silakan, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini mungkin secara tidak langsung tidak berhubungan sih. Makanya kalau misalnya untuk sebagai orang awam itu berkaitan dengan menuntut ilmu, apa yang pertama kita pelajari, kemudian selanjutnya apa yang harus kita pelajari pertama kali. Yang wajib kita pelajari pertama kali adalah akidah Islam. Akidah Islam. Ya, akidah Islam, wabil khusus di dalamnya adalah tauhid. Ya, karena akidah ini sebagai pondasi dalam kehidupan seorang muslim, sebagaimana bangunan memiliki pondasi. Jadi seorang muslim wajib memiliki pondasi yang kuat dalam kehidupannya, itu berupa akidah Islam, akidah Rasul dan para sahabat. Ini yang pertama kali yang wajib dipelajari. Nah, untuk menjaga akidah kita ini selamat, maka dengan manhaj yang lurus, manhaj yang benar, metode, jalan yang benar di dalam memahami agama Islam. Jadi Syekh Ali Hasan Ali Abdul Hamid hafizahullah taala memberikan suatu gambaran tentang bedanya manhaj dengan akidah atau ajaran-ajaran Islam yang lain, yaitu sebuah rumah dan isinya itu adalah Islam dan semua ajaran yang ada di dalamnya itu. Itulah sebuah rumah, digambarkan dengan sebuah rumah, dan rumah ini dikelilingi oleh tembok, pagar tembok. Nah, pagar tembok inilah manhaj, kata beliau. Pagar tembok inilah yang disebut dengan manhaj yang akan menjaga dan melindungi rumah tersebut. Jadi kalau seorang manhajnya benar di dalam mempelajari agama ini, maka akidahnya lurus, fikihnya benar, muamalahnya beres, dan begitu yang lain. Kenapa? Karena berpulang kepada manhaj yang benar, metode yang benar, jalan yang benar di dalam memahami agama Islam, mempelajari agama Islam. Jadi kalau seorang manhajnya sudah rusak, tembok pagarnya sudah rusak, sebagian sudah runtuh barangkali, maka pasti rumah dan seisinya itu ya tidak akan terjamin keamanannya, tidak akan terjamin keamanannya, kan begitu ya. Makanya orang yang manhajnya menyimpang ya pasti akidahnya menyimpang, pasti fikihnya juga menyimpang,
dan yang lain pasti akan menyimpang karena bersumber dari manhaj tadi. Wallahu taala alam. Kemudian misalnya saya di rumah membaca buku ya, misalnya apa yang kita mendapat pahala utama dari majelis ilmu itu? Beda. Kalau di majelis ilmu itu sangat besar pahalanya, sangat besar keutamaannya, sebagaimana Nabi bersabda dalam hadisnya, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazala 'alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaika wa dzakarahumullah fi man 'indah." Al-hadis. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah suatu kaum berkumpul di rumah dari rumah-rumah Allah, ini masjid. Kemudian mereka membaca Al-Quran dan mempelajarinya, melainkan akan turun kepada mereka as-sakinah, sakinah, ketenangan. Yang kedua, akan diliputi dengan rahmat Allah, ar-rahmah. Kemudian yang ketiga, akan dinaungi oleh para malaikat. Dan yang keempat, nama-nama mereka akan disebut-sebut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini keutamaan kalau kita hadir di majelis ilmu seperti ini. Akan mendapatkan paling tidak 4 keutamaan yang tadi telah disebut oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ini berbeda kalau kita baca buku di rumah. Iya, tentu akan mendapatkan pahala dan mendapatkan yakni pengetahuan dari buku yang dibaca, kan begitu. Tetapi apakah mendapatkan keutamaan yang tadi? Tidak. Ini berbeda. Ini hadir di majelis ilmu seperti ini, di masjid seperti ini, ya mengkaji agama ini. Ya, sekian dalil disebutkan baik dari Al-Quran maupun dari hadis, kan begitu, maka akan mendapatkan 4 keutamaan yang besar ini yang tadi telah disebutkan. Wallahu taala alam. Baik, saya kira sampai di sini perjumpaan kita pada siang hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wallahu taala alam. Sallallahu Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.